Dulu, putih-putih, oh pergi. Dulu. Nah jadi selama 12 tahun berprofesi sebagai pramusaji. pramusaji. Jadi tuh ceritanya tuh saya habis bagi susu jam 12. Saya jalan sambil ngeliat ke belakang gitu yang tempat saya tadi lewatin tadi. Kok kayak ada yang ngeganjel gitu di samping pintu yang tadi saya lewat itu. Tuh saya liatin terus ada bayangan kayak apa ya, kayak garisan poci gitu di samping pintu gitu. Saya liatin lagi tuh. Bener sosoknya tuh selebetan, kelihatan banget. Poci lagi begini. Ngeliatin. Pas saya mau masuk lagi, tuh di samping pintu masuk kamar jenazah itu ada jenazah yang baru diturunin dari ambulan, diterpalin gitu mas. Posisinya lagi diterpalin, ditandu. Saya lihat ini cuman yang berbentuk itu cuma dari pala badan ke lebih ke bawahnya tuh, dari badan ke sini tuh pinggang ke bawah tuh nggak berbentuk mas. Nah di samping itu ada sosok mas, ada sosok pocong. Kepalanya tuh hancur, yang saya lihat tuh darah semua. Terus pas saya mau lihat kakinya tuh, langsung saya tuh istighfar, astagfirullahaladzim. Selamat malam Peralang dan Ejel Satset, apa kabar kalian semua? Kangen banget gue ya. Kayaknya gue udah setengah tahun lebih nggak nge-host dari video terakhir di Om Mamat Season 5 yang ini nih guys. Nah alasannya adalah di awal tahun kemarin gue sempat kecelakaan yang menyebabkan tangan kiri gue patah ya guys ya. Sehingga gue butuh berbulan-bulan untuk recovery, bolak-balik ke rumah sakit terus-terusan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang tangan gue udah mulai membaik nih guys. Nah, ngomong-ngomong tentang rumah sakit, jadi malam ini gue kedatangan narasumber yang berprofesi sebagai pramusaji di rumah sakit. Sudah hampir 12 tahun nih guys. Katanya sih, dia itu sering diteror, bahkan sampai terekam oleh kamera terornya. Langsung aja nih kita sapa narasumbernya pada malam ini. Halo Mas Rizky. Halo Mas Ipan. Selamat malam, Halo, Mas. Selamat datang di RJ5. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat mas. Sehat ya? Sehat. Ini ditinggalin rumah sakitnya nggak apa-apa nih? Mau libur dulu. Oh lagi libur dulu. Iya. Nah jadi selama 12 tahun berprofesi sebagai pramusaji. Iya. Oke. Pramusaji itu kayak semacam, bukan kayak semacam sih, job desk saya tuh di pramusaji itu kalau pagi kita distribusi makan mas. Nganterin makanan, ke plating makanan, sama ngikutin diet standar dari ahli gizi kita. Nah, kalau ahli gizi yang ngedukasi ke pasien, kalau kita yang ngebagiin makanannya gitu. Oke. Kalau untuk malam itu kita bagi susu per 3 jam. Susu Iya. ke pasien ibu dan anak? Ibu dan anak. Oke. Berarti sering shift malam ya? Sering masuk malam itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah, saya lihat juga sering banget nih aktivitasnya direkam ya? Iya mas. Iya. Sempet dapet sih waktu itu. Malah saya seneng sempet dapet sosok Poci itu. Oh, coba nih kita tonton dulu nih guys, video yang viral ya. Itu apa sih? Itu apa sih?
merinding tuh bang. Nah, nggak ada kan? Gila. Posisi samperin nggak Gua ada. nonton ini aja udah merinding ya, apalagi di lokasi ya. Tapi Mas Rizky gokil juga nyalinya mulai disamperin ya. Kesel mas. Tapi yang Mas Rizky lihat apa sih itu sebenarnya? Yang saya lihat tuh di balik pintu ini tadi tuh kayak sosok begini ngeliatin gitu, bentuk poci tapi ngeliatin gini. Oh, makanya penasaran nyamperin. Iya, saya samperin karena kayak kesel itu, apaan sih, beneran nggak sih gitu. Memang pas saya samperin nggak ada. Ini baru pertama kali. Iya, baru pertama kali dapet. Saya kasih unjuk ke teman-teman kan. Gue tadi kayak ada yang ngeganjel di video, udah gue kasih lihat ke teman saya kan. Baik yang ngomong, pocong tuh beneran bang, pocong. Ah, masa sih katanya. Coba kontrasnya diatur lagi katanya. Pas kontrasnya diatur, bener itu. Kelihatan lebih jelas. Oke baik, ditahan dulu Mas Rizky ya. Siap. Kayak ceritanya bakal seru dan banyak banget nih kejadian di rumah sakit ya. Kalau udah 12 tahun kan, Iya, banyak banget nih. 12 tahun. Ditahan dulu Mas Rizky ya. Buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor, boleh banget nih. Langsung aja kirim ke sini. Siapa tahu cerita kalian bisa masuk ke podcast Om Mamat Season 6. Langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Rizky, boleh diceritain awal mula ceritanya seperti apa? Pekerjaan saya dulu ya. Background saya itu saya bekerja di rumah sakit di daerah Jabodetabek. Kurang lebih sekarang jalan 12 tahun mas. Nah, bagian saya tuh di Pramusaji. Job desk-nya Pramusaji itu distribusi makanan dan susu. Karena saya ditugasin di gedung ibu dan anak, jadi lebih sering ke susu. Lebih banyaknya tuh ke susu, ngantar-ngantar susu setiap per 3 jam itu. Kalau untuk makan sih kita ngikutin standar diet dari ahli gizi kita. Jadi yang ngedukasi pasien itu ahli gizi ngoperin ke Pramusaji. Nah, jadi yang nganterin makan atau susunya itu kita yang tugas di lapangan juga. Berarti konsisten 12 tahun jadi pramusaji ya? Iya, lebih nyaman di Pramusaji. Apalagi di rumah sakit. Pas pernah sih mas, pas baru awal-awal masuk rumah sakit tuh, pas saya lagi di lantai atas tuh mau bagi snack gitu ya, ada cerita itu perawat sama pegawai-pegawai lagi pada ngobrol tuh, ada kejadian rame tuh. Ada kejadian rame itu saya sempet berhenti dulu dengar kan karena saya masih baru kerja di rumah sakit kan, penasaran kan. Nah ini perawat ngomong sama ke pegawai, tadi malam gue lihat itu kan CCTV katanya dari operan yang anak malam katanya. Kenapa ya kata pegawai ini? Itu ada sosok katanya. Di CCTV itu kerekam jelas ada sosok tinggi, rambutnya tuh gimbal di dekat pagar atau tembok gitu yang mau ke atas, itu di lantai atas ya. Di tembok sudut ini, pojok ini bentuknya itu gimbal, tinggi, dia jongkok. Nah, di situ nggak ada orang sama sekali dilihat dari CCTV ya. Nah ini sosoknya itu kayak ngerangkak gitu mas, ngerangkak, terus nggak lama itu yang dilihat sama perawat ini, dia manjat ke atas gitu, ke tembok gitu, ngerangkak ke tembok begitu ke atas, terus udah hilang. Nah terus saya penasaran kan, saya tanya ke perawat, kak, minta dong videonya, mau lihat. Nggak boleh bang, atau privasi takutnya disebarluasin kan. Nah ya udahlah, di balik itu kan saya orangnya nggak terlalu percaya gitu ya mas, maksudnya masih suka penasaran gitu, tuh bener gak sih gitu, gitu. Pada waktu awal-awal masuk? Awal-awal masuk. Udahlah tuh, ya udahlah. Mungkin namanya juga kerja di rumah sakit kan gitu kan, kejadian begitu ya udah hal-hal yang biasa lah. Apalagi untuk pegawai-pegawai gitu kan. Nah nggak sampai situ tuh, pas saya saking penasarannya gitu kan, saya lanjut lagi tuh mas, setiap saya kerja tuh saya bikin video buat kayak kali gitu, saya nangkep ke frame atau masuk ke kamera gitu. Nah jadi cerita yang pertama kayak gimana tuh mas? Cerita yang pertama tuh pas saya awal mulai bikin video suka upload tuh di TikTok. Pernah tuh ketangkep mas kamera.
pas saya lagi bikin konten. Jadi tuh ceritanya tuh saya habis bagi susu jam 12. Jam 12 tuh beres udah bagi susu itu, saya ada iseng gitu, iseng coba ke ruangan belakang yang kosong itu kan, lewat lift proyek, naik lift terus keluar dari lift itu saya jalan terus kan pas saya keluar dari lift itu keluar itu gelap banget mas, sumpah itu gelap banget. Cuman karena saya tahu itu ya karena udah apal jalan kan, jadi saya nggak perlu nabrak atau kayak ngeraba-raba lagi kan, karena udah apal jalan kan. Saya jalan sambil ngeliat ke belakang itu yang tempat saya tadi lewatin tadi. Kok kayak ada yang ngeganjel gitu di samping pintu yang tadi saya lewat itu. Tuh saya liatin terus ada bayangan kayak apa ya, kayak garisan poci gitu di samping pintu gitu. Saya liatin lagi tuh, bener tuh. Nah nggak lampu tuh saya berhenti tuh di ujung tadi tuh yang di video itu. Saya berhenti di ujung, saya tegesin lagi mas, saya pelototin tuh. Kan jaraknya agak lumayan jauh kan dari tempat tadi saya lewat kan. Saya pelototin terus, tuh bener gak sih? Tapi nggak hilang mas bayangannya mas. Padahal di situ cuma ada pintu sama tembok gitu doang. Nah pas saya lewat pun juga cuma gelap gitu doang, nggak ada bayangan putih tadi itu pas saya di situ. Saya liatin terus kan, tuh apaan? Penasaran tuh. Akhirnya saya kesanain kameranya kan. Saya kesanain, saya samperin tuh mas. Saya samperin terus. Cuma emang saya tuh kayak nggak fokus gitu, kameranya malah saya taruh troli, bukan saya pegang karena saking kesel ya gitu dalam hati kan, apaan sih gitu. Masa iya beneran ada. Tuh saya samperin nyampe sana tuh lampu tau nyala, tes. Wah ini mah lampu sensor nih, lampu warna kuning tadi gitu kan, lampu sensor. Jadi kalau ada orang lewat, lampu nyala. Jadi saya udah nggak takut gitu kan, udah hal yang biasa gitu. Pas saya samperin udah sampai persis di tempat yang tadi itu sosok berdiri. Nggak ada mas, cuman ada bayangan gelap gitu doang udah. Nah pas paginya tuh saya cerita ke temen, saya kasih unjuk, malam gue ada video ngeganjel dah, coba lu lihat dah, kali beneran yang lu lihat ada gitu. Maksudnya apa nih tanggapan lu katanya. Saya kasih lihat mas ke beberapa teman saya, tuh apaan banget tuh, coba di screenshot sama teman saya kan, di jeda dulu video itu, di jeda, di screenshot, kontrasnya diatur, bener sosoknya tuh selebetan kelihatan banget, poci lagi begini ngeliatin. Cuman walau-walau saya nggak tahu ya tuh bener poci apa enggak, tapi kata teman saya tuh banyak yang bilang bener itu poci. Nah di situ saya seneng mas. Kamu seneng? Seneng karena baru selama berapa tahun, selama jalan 12 tahun itu baru dapet gitu video yang benar-benar jelas itu, walaupun kata teman itu benar, tapi kata dari mati saya masih tanda tanya gitu. Emang iya gitu, emang beneran apa gitu, tapi banyak yang bilang itu beneran gitu. Ada. Berarti besok paginya jadi gempar tuh ya? Gempar. Tapi ada yang sebagian teman nggak ada yang mau ngeliat, takut. Iya. Jadi ada lagi nih mas ceritanya mas, yang nggak kalah serem sama yang poci tadi. Oke. Nih. Ada videonya lagi nih? Ada videonya. Wah seru nih yang kayak gini-gini nih. Bentar mas. Ya ini mas. Sepi ya mas. Nggak ada orang tengah malam? Iya. Itu ke mana itu? Jadi tuh saya kalau masuk malam suka istirahatnya tuh di belakang kamar jenazah. Nah posisi video itu saya selalu bikin video tuh jam 12 ke atas. Nah itu kan tadi jam 12 ke atas tuh. Saya tuh pernah ada kejadian tuh mas. Setiap saya lewat kamar jenazah tuh selalu kebawa mimpi. Kalau lagi masuk malam tuh selalu kebawa mimpi pasti. Apalagi waktu pas di zaman COVID. Kalau pas lagi di pantry kan di COVID itu saya COVID mau habis di 2022 ya. COVID itu kan mau habis ya. Nah itu tinggal pasien tuh tinggal sedikit-sedikitnya itu udah mau berakhir lah pokoknya. Nah jadi tinggal dinas sendiri itu. Satu lantai itu
Saya ngopi kan, habis bagi susu jam 12 saya ngopi tuh. Ngopi lewat kamar jenazah Mas. Pas saya mau masuk lagi, itu di samping pintu masuk kamar jenazah itu ada jenazah yang baru diturunin dari ambulan. Diterpalin gitu Mas. Posisinya lagi diterpalin, ditandu, saya liatin terus gitu. Kok kalau jenazah diterpalin kan pada umumnya kan kelihatan berbentuk gitu ya Mas. Dari bentuk badan, kaki gitu kan. Ini cuman yang berbentuk itu cuma dari pala, badan, lebih ke bawahnya tuh dari badan ke sini tuh pinggang ke bawah tuh nggak berbentuk Mas. Nggak berbentuk sama sekali tuh. Saya liatin sambil jalan pelan-pelan. Saya liatin terus. Saya jadi ngeliatin jenazah itu mulu Mas. Fokus di situ. Cuman di situ posisi juga nggak ada orang sama sekali kan. Saya lewat sendiri. Saya liatin terus itu. Kok itu nggak berbentuk? Gitu. Ah udahlah, biar lah. Jalan aja lah, masuk lagi. Nah jam 2 itu saya jalan masuk ke pantry itu Mas. Itu masuk ke pantry. Pantry itu saya sendiri kan ya. Itu posisi jam 2 saya mau nyeduh susu untuk jam 3. Masih ada waktu setengah jam lagi kan. Nah pikiran saya udah tidur dulu bentar lah, istirahat bentar. Saya tidur tuh. Saya tidur. Langsung mimpi Mas. Langsung mimpi balik lagi ke tempat kamar jenazah tadi. Saya lagi di pintu, di mimpi saya tuh. Saya lagi di pintu nih, di pintu terus saya ngeliatin tandu tadi, terpal jenazah tadi itu saya liatin. Nah di samping itu ada sosok Mas. Oh, saya di situ tuh pas saya lihat di mimpi itu tuh ada sosok pocong. Kepalanya tuh hancur, yang saya lihat tuh darah semua. Jadi ini terpal, ini pocongnya tuh di sininya. Yang saya lihat di mimpi itu, kepalanya hancur tuh banget. Terus pas saya mau lihat kakinya tuh, aku bangun saya Mas langsung. Aku bangun, kaget di pantry sendiri kaget. Langsung saya tuh istighfar, astagfirullahaladzim. Saya nyalain lampu Mas di pantry itu saya sendiri. Saya nyalain di pantry lampu saya nyalain, saya sambil istighfar tuh. Sempat rada mikir, apaan sih kok cepet banget kejadiannya. Perasaan baru tadi lewat, tahu-tahu dari mimpi aja gitu kan. Sempet merinding juga. Ah, udahlah, nggak apa-apa aman ya. Kebetulan kan udah jam 2:30 kan, langsung aja datang nyeduh susu gitu kan. Udah nggak ada perasaan kayak aneh-aneh lagi gitu, nggak ada kayak ada. Cuman tetap ada rasa kayak sugesti gitu sih Mas, karena baru kejadian mimpi itu kan. Apalagi baru banget lewat saya tadi itu. Dan ternyata setelah diketahui jenazah itu kenapa? Itu sih nggak tahu maknanya apa tuh maksudnya di mimpi itu. Nah setelah kejadian itu, pas di malam keduanya kan kalau masuk malam itu 2 hari Mas. Itu kan kejadian tuh malam pertama ya. Saya di mimpi itu habis kejadian jam 3 itu udah tuh nggak ada kejadian lagi kan Mas. Cuman di mimpi itu doang, udah bangun. Habis itu udah ngelakuin aktivitas biasa lagi kan. Nah pas malam keduanya lagi tuh, pas malam kedua saya biasa jam 12 ke atas tuh saya balik lagi ke kamar jenazah untuk istirahat, ngopi dulu kan di kamar jenazah itu. Saya masuk lagi ke lewatin kamar jenazah, hal yang biasa itu nggak ada jenazah lagi di situ, markir kayak yang baru turun juga ada nggak ada gitu kan, nggak ngeliat apa-apa. Nah pas besoknya libur, istirahat di rumah, malam tidur sama istri, mimpi lagi Mas. Mimpi, jadi tuh saya lagi tidur, mimpinya tuh lagi di pantry, lagi nyeduh susu, tuh percis kayak jam 2:30. Yang di mimpi itu ada, saya lihat jam tuh, lagi nyeduh susu jam 2:30 aja tuh, saya lihat. Kan pantry saya tuh di kokpit, jadi di sininya kaca, sini ruangan saya Mas. Nah ini saya sendiri di kotak begini kan, jadi itu kacanya itu dari luar kelihatan ke dalam, dari dalam kelihatan keluar gitu Mas. Saya sendiri itu di pantry, saya lagi nyeduh susu tuh. Nah di pojok sana tuh di luar kaca tuh, saya ngelihat ada poci 3 lompat-lompat sambil kayak ketawa-ketawa gitu. Saya sambil ngocok susu tuh, kesel gitu Mas dalam hati tuh. Pengen ngomong kasar malah, bukan istighfar, pengen ngomong kasar. Udah nggak lama, wah kesel tuh Mas. Yang ngocok susu terus saya tinggal tuh susu, saya keluar tuh. Saya lari tuh Mas, saya samperin tuh poci. Tapi yang anehnya sih, yang poci 1 tuh yang saya lihat tuh sama percis sama yang
kemarin saya lihat. Nah kalau yang dua itu sama kayak poci-poci ya biasa gitu maksudnya gitu. Cuman yang pertama ini, yang satu ini sama percis yang seperti sebelumnya yang saya mimpi itu. Hancur kepalanya. Cuman saya pas mau ngeliat kakinya itu nggak ada gitu, nggak bisa saya ngeliat gitu. Nah itu pas udah saya mau samperin, pas lagi pas saya mau lihat kaki poci itu, saya dibangunin mas sama istri. Yang mau ngapain katanya? Berantem mau poci, besar banget tuh, jalan banget tuh poci. Lu ngapain katanya? Mau ngapain mau lihat katanya? Iya tuh gue ngeliat poci berantem, mimpi yang poci katanya. Saya tanya sama istri saya, mau gue ngapain katanya? Lu nonjok sambil umat Hamid nggak jelas katanya, sambil Allahu Akbar sambil baca ayat kursi katanya, sambil syahadat katanya. Nggak tahu, gue kesel katanya. Gue kesel banget kalau mimpi poci katanya. Gitu mas. Jadi lebih sering tuh ke mimpi sih. Dilihatkannya lewat mimpi ya. Sama waktu itu juga pernah saya di mimpi tuh. Pas baru pindah di gedung ibu dan anak tuh. Jadi ini mimpi lagi ya. Jadi pas saya masuk pantry di pojok. Saya buka pintu di pojok sana tuh ada troli besi. Saya buka. Tuh ada sosok mas. Laki pakai gamis, rambutnya tuh panjang cuma berantakan, tapi laki, saya lihat tuh laki bukan kunti. Kan biasanya kan kalau pakai gamis rambut panjang itu kunti. Tapi yang saya lihat tuh di mimpi tuh rambutnya panjang, dia mukanya serem gitu kan, cuma pakai gamis kayak ada bewok gitu. Saya lihat tuh, saya tanya kan di dalam mimpi, mau ngapain katanya. Saya buka pintunya, saya masuk lagi ke dalam tuh, saya kejar ke dalam, bangun. Nah nggak lama besoknya teman saya masuk malam mas, cewek ini masuk malam lewat pintu tadi yang saya lewat kan. Dia masuk buka pintu, ada sosok itu mas. Ada sosok itu yang saya lihat di mimpi di pojok samping troli besi itu. Takut teman saya, namanya cewek aja. Dia ngelihat ditutup lagi tuh pintunya, didobrak, dia balik lagi keluar lewat pintu belakang lagi aja, dia nggak mau lihat pintu situ. Nah paginya dia cerita ke teman-teman, dia malam ngeliat ini serem banget, gue jadi nggak mau lihat situ lagi, katanya takut gue katanya. Nah dia cerita ke teman-teman, nyampe ceritanya itu ke saya. Besok itu pas saya masuk kerja, saya ngomong ke dia langsung, penasaran kan namanya si inilah Nana. Nah lu mau ngeliat apaan? Lu ngeliat ini bukan? Saya jelasin dulu tuh mas. Tinggi, laki, pakai gamis, serem mukanya, rambutnya panjang. Lu tahu katanya? Ya gue tahu karena di mimpi gue itu ya apa? Di mimpi gue ya itu katanya. Yang nongol tuh itu di situ posisinya persis samping troli. Iya anjir, yang gue lihat itu katanya di samping troli malam katanya. Terus saya bingung gimana ya ngejelasinnya. Kok bisa sama? Iya kok bisa sama, maksudnya ini apa sih katanya. Saya bingung gitu mas. Saya nggak bisa ngeliat tapi selalu ke bawah mimpi mulu gitu. Itu tapi teman saya tuh sampai takut lewat situ. Cuma untuk beberapa hari dia nggak mau lewat situ. Kalau masuk malam. Habis itu ada lagi video itu mas. Kalau ini di lingkungan pantry saya mas. Di lingkungan pantry saya tempat nyeduh susu. Mas Rizky tuh kalau lagi shift malam sendiri ya dari tadi? Berempat mas. Oh berempat? Iya. Tapi jadi masuk malam ya? itu berempat. Jadi satu orang itu kita megang 2 lantai. Oh. Saya megang, kalau saya 3. Kebetulan kan saya dinasnya beda. Saya 3, yang 1 orang 2 lantai, 1 orang 2 lantai, 1 orang 2 lantai. Kalau saya kan megangnya di picu juga. Yang di perawatan khusus. Jadi itu makanya saya suka bikin konten bagi kalau lagi bawa troli itu bawa susu ya itu karena setiap malam per 3 jam itu saya ngantar susu. Dan jaraknya pun juga lumayan. Oke. Nah, ini videonya yang mana nih mas? Nah video ini mas. Satu bilang bolak-balik dan Itu lagi bikin susu?
Iya, biasanya sih berempat mas. Cuman yang 3-nya lagi ini istirahat. Biasanya itu kalau saya tuh dinas berempat. Kalau di shift saya tuh, saya laki sendiri mas. 3-nya lagi ini perempuan. Kebanyakan ya, kalau di shift saya. Jadi yang di video itu saya lagi sendiri. Itu susu jam 12. Nah sebelum itu pernah ada kejadian tuh mas. Waktu saya sendiri. Di tempat itu? Iya, jadi saya nyeduh susu kan sendiri begitu madepnya ke depan itu kan yang saya taruh kamera itu. Jadi itu di depan itu, tempat depan itu ruang steril botol. Jadi di situ nggak ada petugas sama sekali. Cuma emang di situ lebih sering kata teman saya tuh banyak gangguanin dari situ. Apalagi teman-teman saya yang cewek ya, dia nggak berani kalau nyeduh susu sendiri di jam malam. Dia selalu bangunin teman-teman yang lain. Kalau cewek ya. Nah pas saya sendiri tuh, makanya saya kenapa ngerekam tuh, sebelumnya soalnya saya ngelihat selebetan mulu mas lewat mas. Kayak di depan saya tuh, kayak bayangan, Makanya coba saya rekam lah, saya bikin video lah. Kali dapat gitu kan sambil kayak bikin caption gitu kan. Tapi pas direkam tuh nggak dapat sama sekali mas. Cuman kayak ada gangguan kayak merinding gitu, sempat bikin takut gitu. Soalnya sebelumnya juga pernah kejadian mas, nyeduh susunya tuh jam 2, untuk susu jam 3. Nah kalau yang ini tuh udah pada bangun semua nih. Saya sendiri, perempuan 3. Jadi kan tempat meja susunya itu begini kotak ya. Saya di sini nih sendiri nih. 3-nya lagi ngocokin susu nih mas di depan saya nih. Nah teman saya ini yang si Melati ini nih ngelihat ke belakang ke ruang botol itu. Begitu. Saya nggak ngeh kalau dia ngelihat sesuatu di situ. Saya nggak ngeh. Dia cuma ngelihat begini ke belakang. Udah tuh dia diam begini. Nah yang 2 ini ngelihat si Melati. Udah nunduk lagi begitu. Saya nggak fokus. Akhirnya saya sempat mikir kayak buat iseng gitu. Saya lagi nyeduh susu terus saya kagetin. Astagfirullahaladzim. Nah si Melati ini malah makin takut. Sambil nendang, saya bercanda. Astagfirullahaladzim, pantu Ci, apaan tuh belakang? Dia begini ngeliatin saya mas. Diam gak? Sambil akhirnya dia ngomong. Diam gak? Diam gak? Saya sambil ngocok susu mas, terus yang 2 cuman diem juga sambil kayak ketawa-ketawa gitu. Cuman takut juga tuh cuma bertiga. Pas paginya habis distribusi tuh, dia ngomong baru pas mau pulang. Lu bang, bener-bener pengen gue tonjok pala lu ya katanya. Pengen gue tonjok pala lu ya katanya. Apaan sih katanya? Lu tahu malam tuh gue ngeliat di ruang botol ada cewek ngeliatin gua katanya. Mau lu nggak ngeliat? Jadi mana katanya sosok ceweknya? Kayak apa ya? Pakai kebaya gitu. Kebaya? Iya kayak kebaya. Dibilang cantik cuman dia nakutin katanya. Kata si Melati ini. Makanya si Melati ini sampai nggak mau ngomong gitu. Sampai nendang-nendang saya suruh berhenti buat nakutin dia katanya. Itu sosok lagi di jendela. Yang kuning itu ya? Iya ngeliatin kita lagi nyeduh susu mas. Cuman yang ngeliat ini si Melati doang. Nah yang 2 ini cuman diem doang karena ngeliatin ekspresi si Melati ini ketakutan banget mas. Jadi begini udah nggak mau ngeliat ke belakang lagi itu. Habis ngeliat ke belakang gitu lagi udah begini. Kebetulan saya iseng gitu kan. Ya, saya nggak tahu ya saya mau niatnya cuman iseng. Nyatanya ada beneran di situ. Nah setelah kejadian Melati kemarin nih ada lagi mas cerita. Kalau ini menyangkut ke istri. Oke. Setelah saya bikin konten buat ngantar susu di tempat lorong gelap. Oh ada videonya? Ada video mau lihat mas lorong Boleh. Ini saya lagi masuk siang nih mas. Itu berat tuh maksudnya berat apa ya? Bawaannya banyak. Oh bawaannya berat. Alat makan kotor juga banyak. Itu kan masuk siang kita jam 7. Terakhir sweeping alat makan kotor sama dot kotor. Botol dot kotor kan.
Nah itu saya lewat situ itu mas, lewat lantai 4 yang biasa saya sering bikin konten. Cuman selama saya bikin konten di situ sih nggak pernah ngerasain apa-apa sih mas saya mas. Itu kan masuk siang, saya pulang jam 8, nyampe rumah itu jam 9. Pas di perjalanan pun juga saya tuh nggak ngerasain apa-apa mas, kayak misalkan kalau kayak ketempelan gitu kan katanya berat, nggak ngerasain apa-apa. Cuman emang kesalahannya saya tuh pas saya pulang tuh saya nggak langsung sholat dulu. Pas langsung pulang ketemu istri, saya salaman, saya sempet ngopi dulu kan. Nah jam 10 itu udah ngobrol-ngobrol sama istri lah biasa. Jam 10 masuk kamar, kita mau tidur tuh mas, saya matiin tuh lampunya tuh. Terus pas malam yang udah tidur baca doa, iya kata istri gitu, iya. Nggak lama tuh istri saya tuh langsung nunjuk tangan gini mas ke atas, nunjuk tangan ke atas. Saya nengok, saya panggilin, yang, dia nggak nyaut tuh mas. Akhirnya saya nyalain lampunya mas. Saya kesel tuh mas, tapi merinding. Kesel tapi merinding mas. Pokoknya kalau istri saya kesurupan tuh, saya selalu takut. Kalau ketemu sama setan atau mimpi sama setan tuh saya nggak takut. Tapi kalau istri saya kesurupan tuh, saya merinding kayak ngerasa takut gitu. Mungkin pikiran saya karena takutnya tuh takut dia kebawa gitu. Kenapa lah? Iya, takut dia kenapa-napa gitu. Makanya itu saya selalu merinding mas, ngerasain takut mulu kalau dia kesurupan. Akhirnya pas dia nunjuk-nunjuk begitu tuh, saya bangunin dia, saya paksa bangun. Padahal baru tidur kan, bangunin duduk ini, ketawa-ketawa. Suaranya aneh mas, anak kecil mas. Itu sumpah saya merinding banget mas. Saya tanya, lu mau ngapain katanya? Putri bukan, istri gue bukan. Kan istri saya namanya Putri mas. Saya tanya lagi, Putri bukan. Terus nggak lama dia ngomong, bukan. Oh, saya makin kesel mas. Lu mau ngapain katanya? Terus kata dia, mau main. Ya udah, terus saya bilang, yaudah lu keluar, sini main sama gua katanya. Keluar lu, jangan nyakitin istri gua katanya. Iya. Sebelum itu saya bacain dulu mas, yang saya bisa lah gitu lah kan. Saya bacain terus ya. Itu nggak ngepek mas. Yang saya biasa bacain istri saya kalau lagi kesurupan tuh dia nggak ngepek mas. Kira saya ajarin mas. Semenjak selama saya ajan tuh dia ngomong gini. Berisik banget sih kamu. Soal anak kecil. Mulut saya diginiin. Berisik banget sih kamu. Saya sempat mungkin karena nggak efek, karena di hati saya itu takut kali ya mas ya. Merinding gitu mas. Makanya nggak ngefek gitu. Iya sih mau pulang. Berisik banget sih kamu. Oh itu makin takut. Jadi lu keluar katanya. Pas agenda selesai, jadi lu keluar. Muntahin katanya. Akhirnya nggak lama tuh saya bacain lagi tuh, bacain di rotip. Dari saya tarik beli ke atas tuh, dari bawah ke atas tuh muntah tuh mas. Nggak lama tuh dia sadar tuh. Sadar saya tanya, lu ngeliat apaan? Anak kecil cantik katanya. Terus yang gue lihat katanya dia ada di samping lift. Nah, samping liftnya itu belakangnya jendela. Di samping jendelanya itu depan lift ada tangga darurat. Saya bengong mas, kok lu bisa tahu? Kan lu nggak pernah naik kan lu nggak pernah ikut gue bagi susu. Kok lu tahu dari mana? Nggak tahu, pokoknya yang gue lihat tadi tuh ya kayak gitu kata dia gitu. Tuh anak kecil ada di samping lift katanya. Nah, samping lift itu belakangnya jendela katanya. Itu dia dari situ ngikut kamu katanya. Rinding loh gua. Bisa ngikut gitu ya? Oke, saya juga bingung kok bisa gitu. Terus dia masih ada nggak sekarang? Dilihat lagi sama dia tuh, dirasain. Enggak lah ya, enggak. Tapi dia jahat nggak? Nggak tahu lu tadi emang ngomong apaan aja pas bikin konten. Kagak, perasaan gue cuma lewat doang katanya. Bikin konten tuh cuma lewat doang dari lorong, sepanjang jalan lorong itu gelap. Cuma lewat doang katanya. Cuma bawa alat makan kotor sama dut kotor. Udah, gue nggak ngomong apa-apa, nggak ngebatin apa-apa. Tapi itu kenapa anak kecil ngikut ya? Tapi yang masih saya bingung sih ya itu mas. Dia bisa tahu di lokasi anak kecilnya itu di samping lift. Terus di samping liftnya itu jendela. Di samping jendelanya itu ada tangga darurat. Itu 100% bener jawaban istri saya mas. Sebenarnya sih sering mas istri saya tuh begitu. Setiap saya pulang tuh. Waktu itu juga pernah tuh kesurupan lagi pas saya pulang tuh. Itu emang saya
agak kayak ngebatin ya mas ya. Saya tuh pulang habis bikin konten tuh masuk siang, saya pulang emang sengaja saya telatin kan, karena kalau bikin konten, bikin video itu kan saya selalu malam kan bikin video itu di tempat-tempat yang sepi nggak ada orang gitu kan. Selalu di jam 11 ke atas atau jam 12 ke atas. Nah pas di basement itu udah tinggal motor saya satu doang teman. Saya tuh mau lihat di pojok itu tuh kayak ada aktivitas, cuman saya nggak tahu apaan. Udah biasa cuek. Itu posisi jam setengah 12 ya mas. Nyampe rumah saya pulang tuh, pas saya pulang, nyampe rumah tuh sekitar jam 12 lewat. Saya ketemu istri, itu posisi saya udah bersih-bersih mas Pan. Udah habis bikin video tuh udah saya wudu, udah saya sholat di rumah sakit sebelum pulang. Nah pas nyampe rumah, ketemulah istri, ngobrol bentar, nggak lama tidur. Pas lampunya saya matiin lagi, dia begitu lagi mas, begini mas. Yang nggak bangun. Mau nggak mau saya ini lagi, saya bangunin lagi tuh istri saya mau. Saya bangunin, saya dudukin lagi. Kalau dia cuma begini dong dia, begini. Modelnya kayak pakai pocong gitu mas. Kaku gitu? Iya kaku begini. Saya tangan itu saya gini itu nggak mau begini mulu. Lama mas, sekitar 5 menit ada saya bacain terus. Tuh saya takut mas. Karena tuh nggak ngefek sama sekali. Akhirnya, wah udahlah saya paksain terus yang saya bisa lah. Posisi udah capek kan gitu. Muntah tuh, nggak lama. Saya tanya lagi kan dia sadar. Apanya? Pocong banyak banget. Ini tadi lewat mana katanya? Tadi yang gue lihat tuh gelap katanya. Kayak model-model habis bongkaran-bongkaran gitu. Saya balik lagi mas nginget di parkiran tadi. Yang tadi yang gue lihat di parkiran tadi ngikuti ke bini gue. Soalnya yang dilihat tuh sama dia, kata istri saya tuh, pocong banyak banget, ada pocong cewek katanya. Tapi yang lebih serem yang cowok pocong katanya. Itu yang mau ngajak gue, makanya yang lu bilang lu lama banget gue sadar tuh. Karena tuh gue lagi mau diajak katanya. Sama tuh pocong yang cowok. Pokoknya yang saya yakinin sama dia tuh, lu ngeliat apaan? Gue lihat tuh kayak di, apa ya, model parkiran kali ya, tadi gitu. Saya mengulangi mas. Terus di parkiran itu lagi, di pojok sana itu, ada bekas bongkaran gitu. Saya mikir ke situ lagi mas. Apa iya dah. Nah, udah tuh dari situ nggak lama, yang dilihat sama dia cuma pocong aja udah. Tapi alhamdulillah habis dari situ udah sadar mas. Terus saya tanya kan, masih ada nggak? Enggak, udah kalau udah mutah mah udah enak kata dia gitu. Jadi sering banget ya, ibaratnya dari abis kerja ngebawa ke rumah gitu ya. Nggak ngerti saya mas, padahal dulu sebelum nikah tuh saya orangnya cuek sama hal-hal gitu mas. Sebelum nikah nih ya, pas saya kerja tuh kayak ada suara-suara gitu. Saya nggak gubris mas, saya pikirannya cuma tikus tuh mah gitu. Cuman kayak orang itu mah ngejatuhin apa gitu kan. Kayak kalau ada suara-suara gitu, pokoknya saya selalu mikir ke hewan atau binatang gitu kan. Tapi setelah nikah tuh pernah sekali kejadian mas. Itu kejadian paling epic sih menurut saya mas. Pas awal-awal baru nikah tuh 2019. Jadi itu ceritanya menjadi cerita keistrin mas. Iya gimana tuh? Jadi 2019 tuh awal saya nikah ke rumah saudara sore tuh. Pulang dari rumah saudara tuh sore. Jam 5. Jam 5 tuh saya di perjalanan mas. Dari daerah Kalideres. Setengah 6 masih di perjalanan tuh. Mau maghrib. Nyampe rumah pas banget maghrib. Nah pas nyampe rumah. Tuh istri saya udah bilang. Berat banget. Belakang gua nyesek. Nggak kuat. Ya udah muntahin dah lu katanya. Muntahin. Sambil saya bantu dari belakang kan. Sambil saya bacain gitu kan. Saya salawatin. Muntah tuh mas. Muntah terus dia nangis-nangis teriak. Ketawa-ketawa. Saya bingung tuh, namanya baru nikah ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya apaan? Ya udahlah, saya bacain yang setahu sama sebisa saya aja lah gitu kan. Saya bacain gitu. Terus nggak lama muntah. Jam 6:30, begitu lagi mas. Dia nangis lagi, kesurupan lagi nangis. Dia kan kalau kesurupan selalu nangis mulu. Nangis begini aja kesurupan, ngojok gitu. Nggak lama nangis terus saya tanya, saya panggilin, yang istighfar. Gini dong. Geleng-geleng, yang istighfar tuh. Cuma geleng-geleng dong mas.
orang yaudah lu keluar ya, jangan sakitin istri saya kayak gituin. Keluar katanya. Gini doang udah nganggut-nganggut. Tuh posisi saya udah capek banget mas. Kira muntah, masuk lah tuh kan. Saya bilang, pas muntah tuh udah mau masuk isya tuh mas. Sebelum isya saya tanya, mau ini dulu, yaudah lu sana wudu. Saya bilang ke istri saya, wudu dulu, wudu. Maghrib jamaah, kita maghrib jamaah. Jam 7 kurang tuh. Maghrib jamaah dulu. Sholat tuh mas maghrib mas, dia ngambil wudu, kita sholat jamaah tuh. Saya ruku, dia ruku, saya sujud, dia sujud. Nah pas terakhir saya salam, nengok ke istri saya tuh pikiran istri saya tuh udah, matanya tuh udah ke atas mas. Sambil tahiyat tuh, sambil duduk tahiyat, mata istri saya tuh udah ada ke atas gini. Bengong ya, kayak orang nggak ada, kayak kosong gitu pikirannya gitu. Mata itu sambil ke atas gitu. Tapi sholat bener? Sholat mas, ngikutin, cuman bingung. Yang saya bingung tuh situ. Jadi pas saya tanya tuh, pas ini dulu ya, pas saya lihat pikirannya kosong tuh, saya tepuk langsung, yang, pingsan mas, pingsan lagi, terus saya baca lagi, bangun kan sadar, nggak lama muntah lagi. Pas muntah lagi, akhirnya, wah, itu udah saya bingung banget tuh mau saya apain lagi mas. Saya bingung banget tuh udah muntah lagi, pas sadar, benar-benar sadar, saya tanya tuh, udah sholat belum? Maghrib? Oh iya, belum tuh. Terus gue mikir, tadi siapa? Terus sempet merinding, sempet parah mas. Saya sempet namanya pertama kali gitu, baru ngerasain gitu. Selama ini kan belum pernah ngalamin hal-hal yang aneh gitu. Pas nikah sama istri tuh ngalamin ini epic banget gitu, sampai dari maghrib sampai ketemu isya mas. Bayangin dia tuh 3 kali pingsan, 3 kali muntah. Wah nggak beres nih mas. Terus saya nggak ngerti mas kenapa dia begitu. Nah jadi itu mas cerita yang istri saya itu yang paling epic. Nah kalau ini balik lagi Rumah sakit? rumah sakit. Saya kasih tunjuk yang video. Oh ada videonya? Viral saya. Boleh. Itu kenapa mas? Jadi saya bikin gambaran kayak POV indigo gitu. Oh. Itu karena dari istri aja sih gitu. Kayak saya jalan di lorong seolah-olah kayak ngeliatin sosok gitu, penampakan gitu kan. Yang seperti dilihat kadang sama istri saya gitu. Saya tahu karena istri saya begitu kan. Suka ngerasain hal-hal yang aneh. Saya nggak expect bakalan happy mas. Sampai 17 juta views kan. 17 juta ya? Iya. Terus nggak lama kan si jam 12:30 itu. 12:30. Saya lihat tuh komen-komenannya. Bang, ada itu katanya, ada kepala. Saya lihat lagi tuh foto. Ya, iya ini kepala, sampai saya lihat itu kan saya puterin lagi, saya slow moin. Bener kayak kepala. Di balik tembok yang pertama saya lewat tadi bener kayak kepala, cuma kayak ada rambut panjang gitu kan. Terus nggak lama juga banyak yang komen begitu, bener tuh komennya rame tuh. Padahal nggak ada orang tuh? Nggak ada, itu cuma saya sendiri doang bikin konten. Nah pas jam 4 abis bagi susu jam 3 tuh kan saya lewat itu lagi mas. Jam 3:30 tuh saya mampir ke situ tuh, tempat bikin video tadi tuh saya lihat tuh. Yang komen begitu tuh saya lihat tuh. Di lokasi yang tadi tuh saya lewatin, saya lihat, merinding mas. Karena sugestinya ke bawah ke situ kali ya. Karena dibilang ada sosok rambut panjang, ada kepala gitu kan. Akhirnya udahlah saya tegasin lagi, bismillah lah. Katanya orang nggak ada apa-apaan juga. Orang dalam hati saya tegasin itu bukan. Ya udah saya jalan lagi mas. Saya jalan tuh ke tempat yang tadi dibilang tuh ada kepala atau rambut. Pas saya lihat tuh kaempel mas. Kaempel, jadi posisinya emang karena kameranya jalan, jadi seolah-olah tuh kayak kaempelnya tuh ada di belakang gitu. Jadi pas saya kamera lewat, kaempel tuh di sini kelihatan di sudut kirinya gitu, yang sapu panjang gitu. Saya sempat takut sebenarnya, pas saya lihat kaempel mas. Oh di tempat itu emang ada kaempel? Di tempat itu emang ada kaempel, cuma emang setiap lewat tempat itu
teman saya nggak ada yang berani mas. Kan kalau bagi susu kan ada 2 rute mas. Ada 2 rute tuh. Kalau saya pribadi sih saya malah demen lewat situ mas. Karena sepi nggak ada orang. Cuma kalau teman saya tuh yang lain tuh nggak ada yang berani lewat situ. Sama apa ya? Udah sih sedikit banyaknya sih emang lebih sering tuh teman sih bang yang lebih banyak kegangguan tuh. Oh jadi ada pas saya lagi bikin video nih bang. 12 lagi guys, saya bikin video jam 12 malam itu. Itu saya lagi masuk siang. Saya habis explore bikin video ke tempat-tempat gelap kan. Saya turun ketemu sama yang masuk malam nih, cewek. Nah ini sebutlah namanya Mawar lah. Si Mawar ini modelnya sama kayak istri saya. Iga renggang gitu, iga jarang gitu kan. Yang gampang kesurupan atau kena gitu kan. Saya pas-pasan sama dia nih. Saya turun, habis bikin konten saya turun ke pantry. Dia keluar dari dapur susu, saya masuk mau ke pantry. Dia keluar nih. Saya jalan di belakangnya dia nih mas. Dia kaget. Astagfirullahaladzim. Dia begitu ngeliat saya. Merinding gue bang deket lu katanya. Panci katanya. Emang gue setan katanya. Enggak seriusan katanya. Merinding gue kata dia gitu. Seriusan katanya. Ah lebay lu katanya. Malah lu kemana bang? Mau balik aku katanya. Saya sebelum pulang tuh ngopi dulu mas di depan RS mas. Ngopi di depan RS itu sampai jam 12:30. Nah si Mawar ini nih udah WA ke saya. Bang gue nyesek banget ngeliat lu sumpah katanya. Gak kuat katanya. Lu bawa-bawaan ya katanya. Terus saya balas. Anjir mana ngerti juga gitu-gitu kan. Mana ngerti gue bawa-bawaan. Gue juga mana tahu kalau gue ada yang nempel gitu kan. Nah gak lama temannya si Neapon nih. Neapon ke saya. Lu dimana bang? Masih di depan masih ngopi katanya. Nih si Mawar nih katanya. Gara-gara lu nih si Mawar nih. Surupan ketawa cekikikan katanya. Serius? Iya deh lu masuk tuh bantuin dah tolongin dah katanya. Pas saya masuk bang, udah begini tangannya begini, sambil begini ngeliatin saya itu, begini sambil istighfar, war istighfar. Saya kesel kan, saya istighfar bang kenceng bang saya bacain itu. Saya bacain baru dia tuh ngamuk, baru dia ngamuk dari bangku turun ke bawah tuh dia sambil ngamuk. Wah lama sih tuh. Akhirnya saya bantu obatin tuh sampai matanya tuh melototin ke teman-teman saya gini sambil ketawa kencang banget, ketawa kunci. Suaranya beda suaranya. Yang bikin saya takut tuh dia melototin ke saya mas gini sambil begini. Tuh merinding sih, saya tuh langsung bingung gara-gara saya gitu, tapi perasaan nggak aneh-aneh gitu kan. Nah pas dia sadar tuh nggak lama dia ngomong tuh, saya tanya dulu kan, lu apaan sih ngeliat gue tadi pas lu bilang merinding ngeliat gue? Enggak, tadi ada tuh di belakang lu, gue tahu ada di belakang lu pas lu turun. Soalnya pas lu turun, lu di belakang gue tuh, gue ngeliat lu tuh udah nggak beres katanya. Tuh gue udah nyesek banget, belikat gue udah sakit kata dia gitu. Makanya pas lu ke depan tuh gue udah nggak tahan banget, udah nggak kuat. Makanya ya udahlah gue lepasin aja lah gitu. Makanya kan alhamdulillahnya kan katanya ada lu kan di depan katanya. Makanya ditelepon sama si ini masih masuk kan, masih mau bantu gue kan, makanya alhamdulillah katanya. Tapi sekarang masih ada, udah lu nggak ada katanya, udah alhamdulillah gitu. Katanya gara-gara saya jadi nempelnya di saya yang kena temen gitu mah. Modelnya sama kayak istri. Menarik. Banyak banget ya ceritanya Mas Rizky ya. Karena emang udah 12 tahun kerja di sana gitu ya. Nah tapi selain horor nih Mas, kira-kira pernah punya pengalaman yang unik nggak? Tentang pas lagi nganterin pasien, misalnya pasiennya keadaannya gimana gitu. Oh ada mas, yang baru-baru ini kan video saya lagi naik-naik mulu ya. Itu sampai ke FYP ke keluarga pasien tuh mas. Pas saya lagi bagi susu, jadi ceritanya saya lagi bagi susu nih mas, bagi snack sama susu. Saya tuh sebut namanya kan, kakak ini saya sebut namanya. Saya buka hordeng, Mas Pocong ya, Mas Pocong ya katanya. Bukan Pocong katanya. Iya kata mamanya, Pocikun bukan Pocong, Pocikun. Oh iya Mas Pocikun, saya suka banget tuh nonton kontennya katanya. Tapi nggak takut kan? Enggak katanya. Tapi jangan panggil Mas Pocong, nanti pada takut. Gitu.
Oh jadi pasien yang kenalin. Iya, Karena pasien sering banyak. konten. Jadi keluarga pasien banyak yang lewat lah ke FYP mereka gitu. Terus kalau misalnya Mas Rizky nih, kan udah 12 tahun gitu di rumah sakit. Apa yang membuat Mas Rizky sampai sekarang tetap bertahan gitu? Untuk menjadi pramusaji di rumah sakit. Nyaman mas. Lalu setelah dari sini masih mau tetap lanjut berkarir di rumah sakit? Masih mas. Masih ya? Luar biasa. Saya demen mas. Demen di rumah sakit kerja. Makanya saya selalu long shift mulu. Saya tawarin teman saya long shift untuk kan misalnya kalau di kita tuh nggak ada cuti ya mas. Di kita tuh nggak ada cuti. Jadi kalau mau libur minta tolong sama temen untuk nge-backup kerjaannya dia. Jadi kita tuh lembur lah dalam artian itu. Jadi 16 jam, 8 jam ketemu 8 jam itu 16 jam kan. Jadi dari pagi pulang malam. Saya demen gitu mas. Dari pagi pulang malam, pagi pulang malam. Kadang dari malam pulang ke malam lagi. Saya betah deh pokoknya di rumah sakit itu. Oke deh Mas Rizky, terima kasih banyak ya. Siap. Atas waktu dan ceritanya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman semua. Perjuangan dari Mas Rizky bekerja udah 12 tahun gitu ya di rumah sakit. Pengabdiannya luar biasa, membantu orang-orang yang sakit gitu ya. Terima kasih, sukses terus, sehat-sehat selalu ya. Amin. Mas Rizky sama istri. Kayaknya kalau ada cerita lagi bisa mampir lagi nih ke RJL nih. Boleh mas. Tapi jangan sampai lah ada kejadian horor lagi ya. Iya. Amin. Nah itu dia guys, pengalaman yang luar biasa banget ya dari Mas Rizky. Dimana gua itu suka banget ya kalau kedatangan narasumber yang berprofesi yang dekat dengan rumah sakit. Karena bisa menjadi introspeksi diri buat kita semua bahwa kematian dan kehidupan sangat berdekatan. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan membuat kalian takut, tapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Aryo, Mas Rizky, Omomat Senam, undur diri. Ciao.